Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan mengenai model, pendekatan, dan teknik supervisi pendidikan. Sebelumnya, saya mewakili kelompok 4 berterima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Santa Murni Astumorang, SEMPD. Kelompok 4 yang terdiri dari Anisha Rahmi, Bindro Maldon Malau, Cutrisma Audina, Ivi Florenciana, Putri Niswa Fadila, dan Winda Lestari Saragi. Saya sendiri. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Saya akan menjelaskan mengenai model supervisi pada model konvensional atau biasa disebut sebagai model tradisional. Pada model ini memiliki refleksi dari keadaan masyarakat atau pada suatu saat. Jadi dapat diartikan, pada model konvensional ini dia tidak berfokus ke satu titik, tapi berfokus ke titik yang lain juga. Atau bisa disebut pada model konvensional ini dia memiliki perkembangan sesuai dengan keadaan masyarakat sekitar atau keadaan suatu kelas. Pada model konvensional ini dapat terjadi apabila keadaan kekuasaan bersifat otoriter dan feodal dan seorang pemimpin yang bersifat autokrat dan korektif. Tujuan dari supervisi adalah mengadakan inspeksi, yaitu untuk mencari sebuah kesalahan dan mencari sebuah solusi. Dapat dikatakan pada model supervisi ini yaitu sebagai mata-mata. Dengan adanya model supervisi konvensional atau biasa disebut dengan model tradisional ini, guru bersifat acuh tak acuh atau menantang. Acuh tak acuh di sini yaitu guru bersifat peduli atau tidak peduli terhadap kependidikan seorang siswa. Atau guru hanya berfokus terhadap perintah yang telah diberikan kepada kepala sekolah. Yang kedua yaitu bersifat menantang. Menantang di sini yaitu guru tidak setuju dengan apa yang telah disarankan kepada kepala sekolah. Model klinis. Supervisi klinis adalah bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan mengajar dan melalui siklus yang sistematik dan perencanaan, pengamatan, serta analisis yang intensif dan cermat tentang penampilan yang nyata, serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Ada beberapa faktor yang mendorong dikembangkannya supervisi klinis bagi guru. Satu, kenyataannya yang dikerjakan supervisi adalah mengadakan evaluasi guru semata. Dua, pusat pelaksanaan supervisi adalah supervisor, bukan berpusat pada apa yang dibutuhkan guru, baik kebutuhan profesional sehingga guru-guru merasa memperoleh sesuatu yang berguna bagi pertumbuhan profesinya. Ketiga, dengan menggunakan merit rating atau alat penilaian kemampuan guru, maka aspek-aspek yang diukur terlalu umum. 4. Umpan balik yang diperoleh dari hasil pendekatan sifatnya memberi arahan, petunjuk instruksi, tidak menyentuh masalah manusia yang terdalam yang dirasakan guru-guru sehingga hanya bersifat di permukaan. Kelima, tidak diciptakan hubungan identifikasi dan analisis diri sehingga guru-guru bisa melihat konsep dirinya. Yang keenam, melalui diagnosis dan analisis dirinya sehingga guru dapat menemukan dirinya. Langkah-langkah dalam supervisi klinis ini ada 3, yaitu yang pertama pertemuan awal, yang kedua observasi, dan yang ketiga pertemuan akhir. Yang keempat ada model artistik. Supervisi ini menyangkut bekerja untuk orang lain atau working for the others, bekerja dengan orang lain atau working with the others, bekerja melalui orang lain atau working for the others. Dalam hubungan kerja dengan orang lain, maka suatu rantai hubungan kemanusiaan adalah unsur utama. Hubungan manusia dapat tercipta bila ada kerelaan untuk menerima orang lain sebagaimana adanya hubungan.
Dalam bukunya Supervision of Teaching, Sergiovanni THJ menyamakan beberapa ciri yang khas tentang model supervisi yang artistik. Antara lain, satu, supervisi yang artistik memerlukan perhatian agar lebih banyak mendengarkan daripada banyak berbicara. Yang kedua, supervisi yang artistik memerlukan tingkat pengetahuan yang cukup atau keahlian khusus untuk memahami apa yang dibutuhkan seseorang yang sesuai dengan harapannya. 3. Supervisi yang artistik sangat mengutamakan sumbangan yang unik dari guru-guru dalam rangka mengembangkan pendidikan bagi generasi muda. 4. Model artistik terhadap supervisi menuntut untuk memberi perhatian lebih banyak terhadap proses kehidupan kelas. Dalam proses itu diobservasi sepanjang waktu tertentu, sehingga diperoleh peristiwa-peristiwa yang signifikan yang dapat ditempatkan dalam konteks waktu tertentu. 5. Model artistik memerlukan laporan yang menunjukkan bahwa dialog antar supervisor yang supervisi dilaksanakan atas dasar kepemimpinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. 6. Model artistik terhadap supervisi memerlukan suatu kemampuan bahasa dengan cara menggunakan apa yang dimiliki terhadap orang lain dan dapat membuat orang lain dapat menangkap dengan jelas ciri ekspresi yang diungkapkan itu. Yang ketujuh, model artistik terhadap supervisi memerlukan kemampuan untuk menafsir makna dari peristiwa yang diungkapkan sehingga orang lain memperoleh pengalaman dan membuat mereka mengapresiasi yang dipelajarinya. Dan yang kedelapan, model artistik terhadap supervisi menunjukkan fakta bahwa supervisi yang bersifat individual dengan kekasannya, sensitivitas, dan pengalaman merupakan instrumen yang utama yang digunakan di mana situasi pendidikan itu diterima dan bermakna bagi orang yang disupervisi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan supervisi pendidikan. Pendekatan supervisi pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan langsung atau direktif. Yang kedua, pendekatan tidak langsung atau non-direktif. Dan yang terakhir adalah pendekatan kolaborasi. Nah, bagaimana sih penjelasan mengenai pendekatan supervisi secara langsung atau direktif? Pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan langsung. Pendekatan seperti ini dapat dilakukan dengan perilaku supervisor seperti berikut ini. Yang pertama, menjelaskan. Yang kedua, menyajikan. Yang ketiga, mengarahkan. Yang keempat, memberi contoh. Yang kelima, menetapkan tolak ukur. Dan yang terakhir adalah menguatkan. Selanjutnya adalah pendekatan secara tidak langsung atau non-direktif. Yang dimaksud dengan non-direktif yaitu dengan pendekatan tidak langsung adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi ia terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru-guru. Ia memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada guru untuk mengemukakan permasalahan yang mereka alami. Perilaku supervisor dalam pendekatan non-direktif adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan. Yang kedua, memberi penguatan. Yang ketiga, menjelaskan. Yang keempat, menyajikan. Dan yang terakhir, memecahkan masalah. Dan yang terakhir adalah pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan cara pendekatan non-direktif menjadi cara pendekatan baru. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menentukan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru. Perilaku supervisor dapat berlaku sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan. Yang kedua, menjelaskan. Yang ketiga, mendengarkan. Yang keempat, memecahkan masalah. Dan yang terakhir, negosiasi. Nah, di teknik supervisi yang kedua yaitu teknik yang bersifat kelompok. Yang dimaksud dengan teknik-teknik yang bersifat kelompok ialah teknik-teknik yang digunakan untuk dilaksanakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam satu kelompok. Jenis-jenis teknik yang bersifat kelompok antara lain
Yang pertama, pertemuan orientasi bagi guru baru atau orientation meeting for new teacher. Yang kedua, ada panitia penyelenggara. Ketiga, rapat guru. Keempat, studi kelompok antar guru. Yang kelima, diskusi sebagai proses kelompok. Yang keenam, tukar-menukar pengalaman. Yang ketujuh, lokal karya. Yang kedelapan itu ada diskusi panel. Kesembilan, seminar. Ke-10, simposium. Ke-11, demonstrasi mengajar. Dan yang ke-12 itu ada perpustakaan jabatan. Yang ke-13 ada buletin supervisi. 14 ada membaca langsung. Yang ke-15 ada mengikuti kursus. Yang ke-16 ada organisasi jabatan. Yang ke-17 laboratorium kurikulum. Dan yang terakhir 18 adalah perjalanan sekolah untuk anggota staff. Kesimpulan yang kita dapat dari materi ini adalah model supervisi menjadi 4 bentuk. Yang pertama, model konvensional atau tradisional. Yang kedua, model ilmiah. Yang ketiga, model klinis. Dan keempat, model artistik. Pendekatan supervisi terdiri atas 2, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan pertama dapat disebut dengan pendekatan tatap muka, dan pendekatan kedua menggunakan perantara. Teknik supervisi adalah alat yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan supervisi itu sendiri, yang pada akhirnya dapat melakukan perbaikan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Teknik supervisi dapat dibagi menjadi 2 sifat. Yang pertama individual, yang kedua kelompok. Teknik individual adalah teknik yang dilaksanakan oleh seorang guru oleh dirinya sendiri, sedangkan kelompok adalah dilakukan oleh beberapa orang atau bersama. Nah, seperti itulah kesimpulan yang kita dapat dari materi ini. Terima kasih telah menonton pembelajaran kelompok 4. Jika ada kata atau perkataan yang salah, kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu.